Pasti kalian udah pernah melihat gambar-gambar ini kan? Ya, itu adalah gambar-gambar dari piramida yang ada di Mesir. Gimana menurut kalian mengenai struktur tersebut? Menakjubkan bukan? Tapi pernahkah kalian memikirkan tentang struktur itu? Apakah kalian penasaran dengan piramida lebih lanjut? Mari kita pelajari bersama-sama. Piramida merupakan sebuah bangunan raksasa yang masih banyak menyimpan misteri yang terus digali oleh para peneliti hingga saat ini. Apakah kalian tahu struktur ini tidak hanya ada di Mesir saja? Piramida tersebar di berbagai peradaban di dunia, seperti di peradaban Aztec, Maya, dan tentunya yang paling terkenal adalah peradaban Mesir kuno. Kompleks piramida di Giza merupakan piramida yang paling terkenal dan masuk ke dalam 7 warisan dunia peradaban kuno bersama dengan Taman Gantung Babilonia dan lainnya. Nah, banyak hal menarik yang dapat kita bahas mengenai piramida ini. Dan kali ini kita fokus hanya pada piramida yang ada di Mesir dulu saja. Karena kalau mau dibahas semuanya, nanti videonya jadi terlalu panjang. Tahukah kalian, bangunan besar dan megah ini ternyata dibangun hanya untuk menjadi pemakaman para raja-raja Mesir saja. Tapi, kenapa sih para Firaun? Oh ya, untuk diketahui saja, raja-raja Mesir zaman dahulu dikenal dengan sebutan Firaun. Oke, lanjut. Mengapa para Firaun menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk membuat bangunan semegah itu, jika pada akhirnya hanya digunakan sebagai makam saja? Nah, ternyata alasan utama para Firaun membangun piramida adalah karena keyakinan mereka mengenai kehidupan setelah mati. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa ketika Firaun mati, maka mereka akan menjadi dewa Osiris. Dewa Osiris dipercayai sebagai dewa kematian dan kebangkitan oleh masyarakat Mesir kuno. Akan tetapi, agar raja dapat bertahan hidup di akhirat, sangat penting bahwa K-nya yang serupa dengan jiwa atau roh bertahan hidup. Agar K dapat bertahan hidup, ia membutuhkan makanan dalam bentuk persembahan dari yang masih hidup. Dan ia membutuhkan tempat fisik untuk beristirahat bersama jenazah raja di siang hari. Inilah fungsi piramida, tempat tinggal bagi keluarga Firaun. Itulah sebabnya orang Mesir melakukan mumifikasi untuk membantu tubuh tetap utuh agar K dapat tinggal di dalamnya. Mereka juga meyakini bahwa K membutuhkan semua peralatan dan perkakas dari kehidupan duniawi sang raja di akhirat. Sehingga mereka menguburkan para Firaun dengan harta sebanyak yang mereka anggap perlu. Selain sebagai tempat pemakaman, piramida juga menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan Firaun pada masa itu. Walaupun dengan alasan tersebut, ternyata tradisi membangun piramida bukan merupakan tradisi yang sudah ada sejak awal peradaban Mesir kuno. Tradisi ini dimulai pada era dinasti ketiga Firaun Djoser. Dahulu kala, tempat pemakaman pertama bukanlah piramida, tetapi makam berbentuk rumah yang jauh lebih kecil. Ini disebut mastaba dan merupakan struktur berbentuk persegi. Pada suatu ketika di abad ke-27 sebelum Masehi, seseorang berpikir bahwa menempatkan mastaba lain di atas mastaba pertama, lalu mastaba lain yang ukurannya jauh lebih kecil, akan menciptakan struktur pemakaman yang lebih baik. Ide ini menghasilkan piramida bertingkat yang terkenal. Dibangun untuk Firaun bernama Djoser di dekat kota Saqqara. Tingginya lebih dari 60 meter dan terbuat dari 6 lapis mastaba. Meskipun tidak memiliki sisi-sisi halus seperti piramida-piramida berikutnya, piramida ini dianggap sebagai piramida asli pertama. Tradisi Mesir mengklaim bahwa perancang makam ini bernama Imhotep, dan ia dikenal sebagai seorang jenius yang mencetuskan ide piramida. Setelah dibangunnya piramida Djoser, banyak piramida-piramida lainnya yang ikut dibangun seiring waktu. Firaun Sneferu yang merupakan Firaun di dinasti keempat, ia ikut membangun piramida. Tetapi Sneferu mengalami kesulitan yang cukup besar dalam membangun piramida yang cocok untuk pemakamannya. Dan akhirnya harus membangun 3 piramida di lokasi selatan Giza. Yang pertama di Meidum, mungkin memiliki masalah struktural dan tidak pernah digunakan. Yang kedua di Dashur, dikenal sebagai piramida bend karena kemiringan sisinya berubah di tengah jalan, mengembangkan retakan di dinding ruang pemakamannya. Kayu cedar besar dari Lebanon harus dijepit di antara dinding untuk menjaga piramida agar tidak runtuh ke dalam. Tetapi piramida itu juga ditinggalkan. Akhirnya pada piramida ketiga, Sneferu sukses membangun sebuah piramida merah berwarna khas di Dashur, sebelum akhirnya penguasa tua itu meninggal. Masih di dinasti keempat, komplek piramida paling fenomenal dibangun. Firaun Khufu adalah raja Mesir pertama yang membangun piramida di Giza, sebuah proyek yang dimulainya sekitar tahun 2550 sebelum Masehi. Piramida agungnya adalah yang terbesar di Giza dan awalnya menjulang sekitar 481 kaki di atas dataran tinggi. Sekarang sedikit lebih pendek karena batu-batunya yang halus sudah lama hilang.
Diperkirakan ada 2,3 juta blok batu yang masing-masing memiliki berat rata-rata 2,5 hingga 15 ton. Putra Khufu yakni Khafre membangun piramida kedua di Giza sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Nekropolisnya atau tanah pemakamannya menonjol di landscape karena di sana juga terdapat Sphinx, monumen batu kapur misterius dengan tubuh singa dan kepala Fir'aun. Piramida Giza yang ketiga jauh lebih kecil dari dua yang pertama. Tingginya kurang dari setengahnya, yaitu sekitar 218 kaki. Dibangun oleh putra Khafre, Menkaure sekitar tahun 2490 sebelum Masehi. Kompleks piramida yang rumit ini mencakup dua kuil terpisah yang dihubungkan oleh jalan lintas yang panjang dan tiga piramida ratu. Ruang-ruang Menkaure mencakup dekorasi ceruk yang unik di Giza dan langit-langit berkubah di ruang pemakamannya sendiri. Piramida besar dan kompleks yang tergolong dibangun terakhir adalah piramida Pepi kedua. Piramida ini dibangun pada masa dinasti ke-6 sekitar tahun 2250 sebelum Masehi. Meskipun bukan yang terakhir, namun tradisi membangun piramida mulai ditinggalkan oleh raja-raja selanjutnya. Karena berbagai macam alasan, salah satunya biaya membangun piramida yang terlalu banyak. Kemegahan dan keindahan piramida tentu saja tidak lepas dari para pekerja yang membangun piramida tersebut. Banyak spekulasi yang bermunculan mengenai siapa yang membangun struktur ini. Ternyata menurut para arkeolog, pekerja yang membangun piramida bukanlah sembarangan orang. Bukan budak, bukan pekerja paksa, apalagi alien. Para pekerja bangunan adalah pekerja Mesir terampil yang tinggal di kota sementara di dekatnya yang luasnya sekitar 17 hektar. Sisa-sisa toko roti dan tumpukan tulang hewan menunjukkan bahwa mereka diberi makan dengan sangat baik untuk pekerjaan mereka. Penggalian arkeologi di situs yang menarik ini telah mengungkap sebuah komunitas yang sangat terorganisasi, kaya akan sumber daya, yang pasti didukung oleh otoritas pusat yang kuat. Situs arkeologi di seluruh Mesir dan catatan yang ditulis pada papirus kuno menunjukkan bahwa tukang perahu menggunakan sungai Nil dan jaringan jalur air buatan untuk membawa material ke dataran tinggi Giza, termasuk granit dari tambang Aswan, peralatan pemotong tembaga dari semenanjung Sinai, dan kayu dari Lebanon. Untuk menghidupi para pekerja, mereka juga mengirimkan ternak dari peternakan di dekat delta Nil. Kemungkinan besar masyarakat di seluruh Mesir menyumbangkan pekerja, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya untuk apa yang dalam beberapa hal menjadi proyek nasional untuk memamerkan kekayaan dan kekuasaan Firaun kuno. Para ilmuwan dan insinyur masih memperdebatkan bagaimana tepatnya piramida dibangun. Secara umum dipercaya bahwa orang Mesir memindahkan balok-balok batu besar ke tempat yang lebih tinggi melalui jalan landai yang besar, yang dilumuri air atau tanah liat basah, menggunakan sistem kereta luncur, tali, rol, dan tuas. Beberapa orang berpendapat bahwa jalan landai eksterior dibuat secara zigzag atau melingkar setiap piramida. Sementara, teori yang lebih kontroversial menyatakan bahwa jalan landai internal lah yang digunakan para pekerja untuk membangun piramida. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana cara orang terdahulu membangun piramida, akan kita bahas di video yang terpisah saja agar videonya tidak kepanjangan. Oh iya, karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, di dalam piramida tersimpan banyak harta karun yang juga ikut dikuburkan bersama mumi Fir'aun tersebut. Sehingga tidak jarang piramida itu menjadi sasaran perampokan bahkan oleh orang Mesir itu sendiri. Nah, gimana? Piramida benar-benar menakjubkan, bukan? Pembangunan piramida memang masih menjadi misteri yang menarik untuk dipelajari. Tapi yang pasti, orang Mesir kuno adalah peradaban yang sangat maju dan kreatif. Mereka berhasil membangun struktur yang begitu megah dengan teknologi yang sangat terbatas. Oke lah, sekian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru. Silahkan komen kalau ada saran, perbaikan, atau apapun agar channel ini dapat lebih improve dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih akurat lagi. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Thank you.